Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pasti pada bab 8, yaitu estimasi interval atau interval kepercayaan untuk data yang berdistribusi normal. Nah, jadi nanti di sini kita akan fokus membahas pada estimasi interval untuk selisih rata-rata dan selisih proporsi. Ada 3 pokok bahasan ya. Interval kepercayaan untuk selisih rata-rata dengan variansinya diketahui. Kemudian 8.6 itu interval kepercayaan untuk selisih rata-rata dan variansinya tidak diketahui. Tetapi di sini ada asumsi yang lain, yaitu variansinya sama. Kemudian selanjutnya interval kepercayaan untuk selisih rata-rata dengan variansinya tidak diketahui serta variansinya tidak sama. Kemudian yang terakhir adalah interval kepercayaan untuk selisih proporsi ya. Jadi ada 4 pokok bahasan. Oke, kita pada yang pertama ya. Bahasan yang pertama yaitu interval kepercayaan untuk selisih rata-rata di mana variansinya diketahui. Misalkan di sini X bar 1 dan X bar 2 menyatakan rataan sampel yang diambil secara bebas, di mana masing-masing sampel itu berukuran N1 dan sampel kedua ukurannya N2 yang berasal dari variasi yang populasi yang variansinya diketahui nilainya, yaitu sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2. Berdasarkan teorema limit sentral diperoleh bahwa hasil transformasi berikut berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya 1. Jadi di sini transformasi Z nilainya seperti ini, di mana Z sama dengan X bar 1 kurangi X bar 2 dikurangi mu 1 kurangi mu 2 ya. Jadi X bar ini adalah rata-rata sampel, mu ini adalah rata-rata populasi, kemudian sigma ini adalah sigma kuadrat ini adalah variansi dari variasi populasi 1, ini variasi populasi 2. Kemudian N ini adalah ukuran sampel 1 dan ukuran sampel yang kedua. Nah, di sini pernah saya jelaskan ya pada pembahasan sebelumnya bagaimana konsep tentang probabilitas Z lebih besar dari negatif Z alfa dikurangi Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa ya. Pernah saya gambarkan dengan kurva normal itu, ya. Ini adalah merupakan suatu luasan ya. Suatu luasan yang kita nyatakan dengan probabilitas yang nilainya adalah sama dengan 1 min alfa. Alfa ini bisa dikatakan sebagai tingkat kesalahan. 1 min alfa ini adalah koefisien kepercayaannya ya, 1 min alfa. Kemudian kita substitusikan ini ya, nilai Z ini sehingga menjadi seperti ini ya. Kemudian di sini penyebutnya kita kalikan dengan ruas kiri dan ruas kanan ya, jadi seperti ini. Oke, ini mungkin saya kecilkan biar ya. Jadi di sini ini ya, dikalikan ruas kanan dan kiri, nanti yang akan kita estimasikan nilai yang di tengah ini ya, yaitu selisih dari rata-rata populasi. Jadi yang kita estimasi nanti adalah mu 1 dikurangi mu 2. Selisih di sini kita maknai sebagai sesuatu yang positif ya. Selisih itu kan selisih ya, namanya selisih itu kita menyesuaikan, nanti yang besar dikurangi kecil ya, karena nilainya positif seperti itu. Kemudian di sini X bar 1 kurang X bar 2 pindah ke ruas kiri dan ruas kanan, tandanya menjadi negatif. Kemudian di sini seperti yang pernah kita pelajari, nanti ini kita kalikan dengan negatif 1 sehingga nanti tandanya ini menjadi positif, ini jadi negatif ya, ini positif, ini ya pokoknya kebalikannya ya tandanya. Kemudian posisinya kita ubah, artinya yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, maka menjadi seperti ini. Jadi sisi kiri ini adalah tandanya negatif, kemudian sisi kanan adalah tandanya positif ya. Jadi sisi ruas kanan ini nilainya sama yang dicari, tinggal tandanya saja. Kalau yang kiri adalah negatif, yang kanan adalah positif. Seperti itu kita peroleh ini untuk interval kepercayaan untuk selisih rata-rata populasi dengan variansi yang diketahui adalah ini ya, seperti ini.
kemudian lihat contohnya. Diketahui nilai ujian kimia yang diberikan pada 50 siswa putri dan 75 siswa putra mempunyai rata-rata secara berurutan adalah 76 dan 86 ya. Jadi rata-rata nilai siswa putri itu adalah 76 dan rata-rata nilai siswa putra itu adalah 86. Ini eksper atau mu. Nah, ini adalah eksper karena mu-nya lah yang akan kita cari. Jadi eksper itu adalah nilai rata-ratanya dari sampel ya. Jadi di sini sampelnya ini ya. Jadi dari suatu populasi diambil sampel, kemudian sampel untuk siswa putrinya adalah 50 dan sampel untuk siswa putranya adalah 75 dari suatu populasi. Nah, kemudian rata-ratanya nih ya, maka 76 dan 86 ini sebagai eksper karena ini adalah suatu sampel. Kemudian di sini diketahui interval selang kepercayaannya koefisien konfidensinya ya, koefisien konfidensi adalah 96% alias alfanya itu berapa 4% ya. Di sini kita diminta carilah selang kepercayaan atau interval kepercayaan 96% untuk selisih rata-rata dari populasi ya, selisih rata-rata dari populasi nilai rata-rata dari siswa putri dan siswa putra ya. Kemudian di sini anggap ya, berarti di sini diketahui atau diasumsikan bahwa populasi standar deviasi populasi untuk siswa putra dan putri 8 dan 6 ya. Jadi nah di sini kadang kita harus jeli ya, kita harus jeli. Di sini disebutkan kan siswa putri dulu, ini siswa putra, kemudian juga berturut-turut kan nih putri ya, ini putri, kemudian ini adalah putra, 86 ini adalah putra ya. Kemudian tapi di sini yang disebutkan untuk standar deviasinya putra dulu ya, putranya 8 dan putrinya adalah 6. Nah, ini perlu ketelitian ya. Nah, di sini kita misalkan X1-nya itu 86, X2-nya 76. Jadi X1 itu rata-rata siswa putra ya, rata-rata nilainya tadi kan 86. Kemudian nilai N1-nya atau sampel dari siswa putranya adalah 80 siswa putra ya. Sebentar, ini 86 adalah nilainya. Kemudian banyaknya adalah 86 ya. Untuk siswa putri 76 nilainya, kemudian sampelnya adalah ini ada 50 ya, ini adalah 50. Baik, kemudian untuk ini kebalik yang putra dulu ya. Ini standar deviasinya itu adalah 8. Kemudian di sini standar deviasinya untuk siswa yang putri adalah 6. Nah, kemudian di sini pertanyaannya mungkin begini ya Bu, boleh nggak kemudian misalnya X2-nya itu adalah yang X1-nya yang 76 gitu ya, atau si X2-nya ini yang siswa putri, kemudian X1-nya ada siswa yang putra, X1-nya siswa yang putri, X2-nya siswa yang putra, boleh nggak seperti itu? Sebenarnya boleh-boleh saja ya, tetapi di sini kan untuk memudahkan saja, artinya kita kan melihat selisih itu kan nilainya selalu positif, jadi ambil saja nilai mu1-nya nih yang positif ya, yang besar maksudnya, sehingga ketika dikurangkan itu nilainya positif. Nah, seperti itu, sehingga nanti mu1 atau X1-nya tadi ya, yang diambil X2-nya adalah yang 86, X1 yang 76, cuma nanti hasilnya adalah negatif. Nah, kita ambil yang positif saja ya, karena selisih seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat selang kepercayaannya adalah 96% ya, maka di sini alfanya adalah 4%, yang kita pakai adalah alfa per 2 0,04. Di sini alfa per 2 adalah 0,02 dengan kita gunakan tabel Z ya. Kita gunakan tabel Z. Kita lihat tabel Z di sini. Kita cari yang nilainya luasannya 0,02. Nah, 0,02 ini luasannya 0,2, kita lihat, kita tarik adalah ada negatif 2 dan ke atasnya adalah 0,05.
Nah, maka di sini hasilnya adalah negatif 2,05. Kenapa kok yang diambil positif? Ya karena di sini Z-nya adalah positif ya. Kalau negatif 2,05 tadi ketika sebelah kiri atau negatif Z 0,02. Ya, seperti itu. Maka interval kepercayaan untuk selisih rata-rata nilai siswa populasi ya, siswa putra putri, saya kira mungkin ini kita tambah populasi ya, artinya menunjukkan kalau dia adalah populasinya ini X bar 1-nya 86, X bar 2-nya 76, ini adalah yang sebelah kiri negatif 2,5, kemudian ini 8 kuadrat, kemudian 75 ya, ini 86. Oke, tadi ada N2 nya ya, N2 sudah benar ya 50 ya. Sekira ini prosesnya sama dengan yang lalu ya, untuk memudahkan mungkin ini bisa dijumlahkan dulu ya, jadi kanan kiri memastikan bahwa sama. Nah, dan dulu hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah ini. Nah, dulu mungkin mengerjakannya ada yang dalam bentuk P ya, ini kok P. Nah, ya saya kira sama saja. Ini kalau ini langsung ya tidak pakai P, langsung ditulis saja intervalnya. Nah, kemudian dari sini kita interpretasikan ya, dengan 96% koefisien koefisien kepercayaannya, saya yakin bahwa interval ini memuat selisih rata-rata populasi ya, populasi nilai siswa putra dan putri ya. Kemudian dengan kepercayaan ini saya yakin bahwa interval ini memuat selisih rata-rata populasi ya, populasi nilai rata-rata siswa dan putri ya. Jadi itu untuk 8.5 interval kepercayaan untuk selisih rata-rata populasi di mana variansinya diketahui ya. Nah, di sini kita lanjutkan ya, 8.6 masih pada selisih rata-rata populasi, tapi di sini tidak diketahui variansinya ya, variansi tidak diketahui, variansi populasi. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan transformasi T ya. Nanti yang kita gunakan bukan simpangan baku atau simpangan baku populasi, ini kan simpangan baku populasi ya. 86 ini kan simpangan baku populasi ini ya. Maka simbolnya adalah sigma gitu ya. Nah, karena variansinya artinya kan variansinya diketahui ya. Ini kan variansinya kan tinggal ini dikuadratkan. Nah, untuk 86 ini tidak diketahui. Di sini nanti kita akan menggunakan S. S ini adalah simpangan baku dari sampel, karena simpangan baku dari populasinya atau variansinya itu atau sigmanya itu tidak diketahui, maka menggunakan simpangan baku dari sampel di mana simbolnya adalah S ya. Nah, nanti kalau yang tadi menggunakan Z ya, di mana transformasi Z itu ini rumusannya teorema limit sentranya. Nah, kalau di sini menggunakan T, di mana rumusannya adalah ini. Ya, T sama dengan ini ya, X bar 1 kurang X bar 2 dikurangi mu 1 kurang mu 2 dibagi SP, dan seterusnya, di mana SP-nya ini kita perlu dari sini. SP kuadratnya ini nanti SP adalah akar dari SP ini. Nah, kalau kita menggunakan distribusi T, maka kita perlu tahu namanya derajat kebebasan. Ya, derajat kebebasan atau ada yang nyebutnya derajat bebas. Singkatannya DK atau singkatannya DB, di mana nilainya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. N1 adalah banyaknya sampel ya, sampel 1, ini sampel 2 dikurangi 2. Nah, di sini dengan teorema limit sentral ini, maka ini ya disubstitusikan, kemudian nanti seperti biasa ruas kiri dan ruas kanan ya, jadi seperti ini kali SP ya. Kemudian setelah itu ini karena yang kita estimasi ini ya mu 1 mu 2, maka X bar 1 dikurang X bar 2 ini kita operasikan dengan ruas kiri dan ruas kanan ya, jadi bentuknya negatif. Kemudian ya ini
kita akan buat ini menjadi positif, maka kita kalikan